Tahukah lo, sejak 1 Juli 2026, setiap liter solar yang lo isi di SPBU sudah mengandung 50% minyak sawit? Tapi, ada efek samping pada mesin yang sengaja disembunyikan. Apa itu? Kita bongkar satu persatu. Pemerintah resmi memberlakukan B50 per 1 Juli 2026 dengan masa transisi hingga Oktober. Presiden Prabowo sendiri yang akan meresmikan. Tapi, kenapa tidak langsung 100%? Ini strategi klasik, menghabiskan stok lama sambil mengukur reaksi pasar. Masa transisi 3 bulan bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin SPBU di kota dan pelosok menyesuaikan secara bertahap. Tapi, ini juga taktik pemasaran agar konsumen tidak kaget. Coba lo bayangin, tiba-tiba semua SPBU ganti B50, pasti banyak yang protes. Nah, ini cara halus. Di balik strategi ini, ada tujuan besar, mengurangi impor solar. Dengan B50, Indonesia bisa hemat devisa hingga puluhan triliun per tahun. Tapi, pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan? Jangan-jangan justru konsumen yang kena dampak. Menurut lo, siapa yang paling diuntungkan dari B50 ini? Pemerintah? Petani? Perusahaan? Atau lo sebagai konsumen? Tulis dugaannya di kolom komentar. Nanti kita bedah satu persatu. Pemerintah diuntungkan karena mengurangi impor dan menstabilkan harga CPO. Petani sawit diuntungkan karena permintaan CPO naik. Perusahaan biodiesel dapat proyek besar. Tapi, konsumen? Lo dapat klaim ramah lingkungan, tapi juga risiko perawatan mesin. Masalahnya, ramah lingkungan itu tidak sepenuhnya benar. Perluasan kebun sawit seringkali mengorbankan hutan. Jadi, ada paradoks. B50 mengurangi emisi gas rumah kaca, tapi meningkatkan deforestasi. Apakah ini greenwashing? Menurut lo, apakah ini greenwashing? Ceritakan pengalaman lo tentang klaim ramah lingkungan di kolom komentar. Yang pasti, kita perlu kritis terhadap narasi yang disajikan. Ada psikologi di baliknya, loss aversion. Pemerintah membuat kita takut rugi jika tidak beralih, dengan mengatakan B50 adalah masa depan. Padahal, dampaknya ke dompet kita tidak langsung. Lo pernah merasa terpaksa beralih? Mungkin ini efeknya. Produsen mobil di Indonesia sudah menyesuaikan mesin untuk B50. Beberapa kasih garansi khusus. Tapi, di negara lain, biodiesel campuran tinggi sempat bermasalah dengan keausan mesin. Apakah Indonesia benar-benar siap? Dampak keperawatan, B50 memiliki sifat korosif terhadap karet dan besi tertentu. Filter harus lebih sering diganti. Biaya servis bisa naik. Tapi, apakah sosialisasi sudah menyentuh hal ini? Masih kurang. Fakta lain, B50 bisa meningkatkan emisi partikel tertentu meskipun CO2 turun. Ini kontradiksi. Dan komponen karet di mesin bisa cepat aus. Pemerintah mungkin sengaja tidak blak-blakan. Tapi, kenapa? Apa yang disembunyikan? Lalu, apa yang bisa lo lakukan? Pertama, cek buku manual mobil lo untuk kompatibilitas. Kedua, pilih SPBU yang terpercaya dan sudah menjual B50 sesuai standar. Ketiga, rawat mesin lebih rutin, ganti filter dan oli sesuai rekomendasi. Tips kritis, jangan panik, tapi jangan juga percaya begitu saja. Cari info dari sumber resmi, seperti Kementerian ESDM, dan lembaga independen. Dengan begitu, lo tidak mudah termakan klaim yang tidak lengkap. Fakta paling mengejutkan, Indonesia kini menjadi salah satu pengguna biodiesel terbesar di dunia bersama Brasil dan AS, tapi kita juga eksportir CPO terbesar. B50 bukan hanya soal energi, tapi juga geopolitik, menguasai pasar sawit dan energi. Setelah tahu semua ini, lo bisa melihat B50 bukan sekadar kebijakan lingkungan, tapi juga bisnis dan politik. Setiap kebijakan memiliki lapisan kepentingan. Sekarang, lo jadi lebih paham. Sekarang lo jadi lebih pintar dari 99% orang soal B50. Tapi,
masih banyak hal lain yang jarang disadari. Jangan berhenti penasaran. Langganan channel ini biar lo terus dapat fakta-fakta yang dirahasiakan. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau lo suka, like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar lo tidak ketinggalan investigasi berikutnya.